Putra Arusya. Di sini ditemani oleh kuasa hukum saya, Bang Irwan Hidayat SMH, dan Pak Haji Syahlan Rifai SMH, dan putra Nafi Rizky Syaridan SMH yang selama ini telah sama saya ya, membantu saya, dan juga putra saya Jaka Tirtasya. Sekarang saya mau buka. Sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih kepada teman-teman wartawan semua yang mungkin saya telah mengganggu waktunya. Ini hari Minggu, waktunya berlibur. Saya mohon maaf sebelumnya. Dan keutamaan, saya ingin terima kasih ya kepada Subdit Resmob Polda Metro Jaya yang telah memberikan respon cepatnya dalam memberikan tempat yang aman, nyaman, perlindungan kepada putra-putri saya, dan juga Subdit Renakta Polda Metro Jaya dengan semua dukungannya, karena tidak adanya respon dari KPAI. Namun saya juga tetap berharap KPAI akan menjalankan fungsinya untuk memberikan pelayanan kepada putra-putri saya, karena bagaimanapun juga untuk putri saya mendapatkan tekanan mental dan psikis yang dari pandangan saya, makanya saya butuh dukungan KPAI di sini, dan juga kepada keluarga dan yang udah seperti keluarga saya, tetangga-tetangga saya yang selama ini memberikan dukungan moral terhadap saya dan juga anak saya, dan menjadikan rumahnya sebagai tempat perlindungan kepada putri saya, Ibu Titi dan juga Mas Anton. Terima kasih atas sifat humanisnya Mas Anton. Terima kasih telah memberikan kepercayaan dan ketulusannya untuk dapat menerima, menjaga, melindungi putri kami dan juga putra kami dari ancaman yang mungkin yang bisa merugikan putra putri kami. Mungkin itu terakhir yang teman-teman media belum ketahui. Semenjak malam putri saya udah sama saya. Demikian, mungkin ada yang ingin dipertanyakan. Bang, terkait laporan kemarin itu yang Polres Bogor seperti apa, Bang? Ya, Polres Bogor itu tetap berjalan. Alhamdulillah kemarin hari Jumat ya, Pak Haji. Kemarin hari Jumat kita sudah bikin apa? Berita acara wawancara masih berita acara wawancara. Tidak lanjut nanti pada hari Selasa kalau bertanggal. Bisa dijelaskan dulu laporannya apa sih dan pasal berapa? Nah, laporannya itu adanya perbuatan pengambilan paksa putri dari klien kami ini dari tempat dia beraktivitas kolam renang, sehingga kami patut menduga ini ada pasal 330 KUHP mengambil paksa. Itulah laporan kami ke Polres Kabupaten Bogor. Yang dilaporkan siapa dan kenapa sih, maksudnya kronologisnya seperti apa? Saat itu yang kami laporkan itu tidak menyebut nama, juga tidak hanya menyebut ciri-ciri. Yang datang pada saat itu adalah 2 orang laki-laki, 3 orang perempuan dengan menggunakan 1 sepeda motor dan 1 lagi pakai kendaraan mobil warna putih. Berarti patut diduga sosoknya siapa, Bang? Inisial mungkin? Kalau inisial kita juga belum bisa menyebut inisial lah. Tapi nanti itu makanya setelah kejadian itu saya dampingi klien saya buat pengaduan di Polres Kabupaten Bogor. Bisa dibilang diduga juga ada otak pelaku di balik eksekutor atau seperti apa? Pastilah, setiap kali ada perbuatan-perbuatan yang penculikan, apalagi anak di bawah umur yang diduga ada penculikan atau pengambilan secara paksa, pasti ada yang menyuruh di belakangnya itu. Karena yang mengambil paksa itu pun
bukan orang yang familiar dengan si Kardin. Berarti patut diduga mantan istri, Bang? Ya, itu makanya kita serahkan kepada kepolisian untuk mengungkap ini semua sesungguhnya siapa yang ada di belakang dari peristiwa yang terjadi pada hari Rabu di kolam renang. Untuk bicara yang terjadi di kolam renang. Yang terjadi di kolam renang. Enggak, dia katanya kan udah ketemu katanya tadi bilang mungkin Kardin bisa cerita pengalamannya seperti apa waktu Ya, kemarin juga sudah ya. Jadi perihal itu Kardin belum bisa memberikan laporan lengkap ya, karena masih terlalu cepat, kurang tidur, dan secara mental alhamdulillah kuat ya Kardin ini, walaupun terlihatlah ada seperti tekanan karena di rumah itu banyak orang dewasa ya, laki-laki maupun perempuan. Nah, dia baru diambil laporannya itu tidak maksimal. Namun ada beberapa yang saya dengar karena saya yang menemani Kardin, ya dia hanya di kamar 1-2 hari di kamar. Di hari ketiga dia baru bisa diperbolehkan keluar kamar. Jadi di rumah itu ada abang tirinya, ada ibunya, ada orang-orang yang tidak dikenal ya, lumayan mungkin ada 4-5 orang gitu, orang-orang bertubuh tegap, orang berkulit hitam gitu. Nah, ada nenek dan kakeknya. Tambahan satu lagi, Kardin yang jelas itu sangat trauma dengan kejadian, merasa dirinya sangat diintimidasi oleh yang diduga oleh para pelaku penculik Kardin, dan juga Kardin alhamdulillah dapat menyelamatkan diri dari yang diduga dari para penculik tersebut. Maka Kardin sekarang sedang untuk kira-kira Kardin itu masih dalam apa ya, kondisi supaya suasananya dia setelah trauma itu rasa nyaman. Ini untuk sementara, karena kondisi itu pada saat itu ada tekanan. Alhamdulillah yang tadi disebutkan oleh Bang Atila dibantu oleh tetangga sana, terutama Ibu Titi dan Mas Anton. Ya, alhamdulillah juga Ibu Titi dan Mas Anton itu membantu melindungi sampai ada dari pihak Polda, Resmob Polda, dan juga didampingi oleh Pak Atila. Tanpa ada Pak Atila semua nggak dikasih. Itu dia. proses pelepasannya seperti apa? Proses apa? Kardin Balik akhirnya bertemu lagi dengan Mas Atila. Ya, Prosesnya ya, ini prosesnya kan cukup lama. Jadi di situ ada yang bersifat hoax lah, bahwa di situ adanya katanya Kardin ini dalam penyekapan, kemudian Kardin tidak dilakukan penculikan. Yang bisa menyampaikan adalah Pak Atila sebagai orang tuanya, dan juga dibantu oleh Subdit Resmob Polda Metro Jaya. Itu dibantu, alhamdulillah Kardin dan Jaka dibantu, dibawa, dikawal sampai ke Polda Metro Jaya. Itu prosesnya. Ya mungkin setelah Kardin 3 hari dari hari Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu ini, satu dini hari, ada satu bagian teknisnya, ada satu ruangan terbuka di mana kesempatan Kardin, dia melihat ini satu kesempatan karena ada tamu yang datang membawa keluarganya, membawa anaknya, mungkin maksudnya untuk bermain dengan si Kardin. Itu dari pernyataan Kardin, salah satu laporannya. Kardin menggunakan momen itu, dia kabur dari rumah, dia lari memberanikan diri, dia teriak tolong. Nah, teriak tolong itu alhamdulillah, karena saya semenjak hari Rabu itu saya menitipkan Jaka kepada tetangga. Jadi Jaka ini dari hari Rabu pun di depan rumah. Ya, kenapa? Karena bagaimanapun saya punya banyak kekhawatiran.
biar dari keluarga, karena ada bonding ya antara Jaka dan Kardin, itu bondingnya sangat dekat. Jadi Jaka selalu memonitor, dia sendirian kok. Pada saat Kardin teriak tolong, Jaka pun lari langsung loncat tagar spontan. Kardin dikejar oleh 2 orang tidak dikenal, ya mungkin penjaga bodyguard atau dari apalah, saya kurang paham, sama abang tirinya. Jaka mengambil Kardin lalu berkelahi. Jaka sendiri dan 3 orang. Tapi alhamdulillah Jaka ini memberikan badannya buat dipukuli, namun adanya berhasil masuk rumah tangga. Nah itu juga Jaka sudah, mohon maaf tadi mana? Jaka sudah visum dan membuat laporan atas lapor polisi untuk kejadian tersebut. Polda. Pasal 170. Pasalnya 170. Kapan bang itu laporannya tadi? Tambahan satu lagi. Tadi laporannya atau? Oh bukan. Laporannya kapan? Pada Laporannya hari tadi. Sabtu kemarin. Oh Sabtu kemarin. Tadi malam. Tadi malam. Hasil visumnya mungkin apa Bang? Bagian apa aja? Apanya? Yang ada Yang memar memar. Ya, Oh, ya, cara ya. pemukulan kan. Bagian tipis. Terus di sini ada kena Tangan dulu, tangannya. agak gede ya. ya. Jadi. Dari arah pelipis dulu. Mungkin udah hilang soalnya aku agak minder jadi tapi terasa sakitnya Sama tulang iga. ini lutut juga kena Jadi lecet mendadak. ini juga ada lagi Jadi semua Dari sebut jadi sama ini komplak ini ya. somplak. Tapi sudah divisium itu. Udah dipisum. Nah ini satu lagi tambahan. Jaka tidak berkelahi, tapi Jaka ini saya klarifikasi, Jaka tidak berkelahi. Tidak berkelahi. Jaka itu melindungi adiknya Kardin. Jadi adiknya Kardin supaya Kardin itu lari, Jaka itu menerima pukulan-pukulan dari para yang diduga para penculik. Itu aja 3 orang diduga para penculik. Jadi dia ini jadi bulan-bulanan Jaka digebukin habis, tidak berkelahi. Jadi dia Hanya kasih badannya. kasih badan tameng sebagai tameng, itu aja. Alhamdulillah Kardin lari dibantu oleh Bu Titi dan Mas Anton. Berarti kembalinya Kardin itu dengan secara dia melarikan diri ya, bukan ada negosiasi kayak kemarin malam waktu itu. Tidak ya. Ini adalah kaburnya Kardin yang kedua kali ya. Ini yang mesti diingat. Yang pertama kali bulan apa? 2021 28 Oktober. Nah, itu Kardin sama Jaka. Nah sekarang terulang lagi Kardin sendiri. Bang sedikit bang, kasus ini berarti kan ada latar belakang masalah bang sebenarnya ya. Bisa disebutkan ada permasalahan nggak sih sebenarnya dengan pihak sebelah itu atau gimana? Sebenarnya sih tidak ada masalah ya. Sesungguhnya ini masalah rumah tangga yang kemudian berakhir pada perceraian. Kemudian di dalam perceraian itu ada putusan pengadilan yang menyatakan hak asuh. Tetapi ketika dieksekusi putusan pengadilan agama tersebut, yang bersangkutan tidak bersedia untuk ikut untuk menjalankan apa yang dimaksud oleh putusan pengadilan tentang eksekusi, sehingga pada saat itu jurusita dari pengadilan agama yang akan mengeksekusi kembali ke tempatnya, ke kantornya, dengan catatan tidak bisa dilaksanakan eksekusi karena yang bersangkutan tidak bersedia. Jadi bahwa Kardin dan Jaka sebenarnya itu tidak ingin lagi mengikuti dari ibunya, yaitu dia tidak menghendaki mengikuti ke ibunya atau sebagai diasuh. Nah, Kardin dan Jaka mengikuti ayahnya Atila. Makanya di situ diputuskan di dalam putusan pengadilan yang kemarin di pengadilan berita acara eksekusi, alhamdulillah bahwa yang mempunyai hak asuh adalah Pak Atila itu. Itu tanggal 23 November 2022. Ada itu Pak Adi ya. Ada. Nah, jadi itu tidak jauh ya. Itu mungkin 3 minggu yang lalu lebih kurang berarti 3-4 minggu yang lalu. Tanggal 23 November.
Terus terjadilah kemarin hari Rabu. Jika itu menjadi satu masalah, bukan masalah dari sisi saya. Mungkin dari sisi yang sebelah sana melihat itu satu masalah, bahwa saat eksekusi anak-anak minta pada saya untuk bisa bersama saya. Itu. Terus terjadilah peristiwa hari Rabu itu di kolam renang area Tirta Splash di Kabupaten Bogor. Nah setelah ini ada komunikasi nggak sih untuk ibaratnya biar anak nggak merasa terancam dan sebagainya kalau beraktivitas itu dengan pihak mantan istri sendiri? Nah, itu dia. Saya senang sama pertanyaan ini. Makanya saya berharapnya dari KPAI. Karena anak ini aset bersama, itu benar. Saya minta responnya yang dimana dari laporan saya ke KPAI hari Kamis hingga hari ini tidak ada satu komunikasi apapun, maupun dari KPAD. Yang dimana kalau KPAD dari hari Rabu itu saya membangun satu komunikasi, hari Kamis kantor kosong. Jadi saya mau mesti kemana? Ya, saya mesti mencari sesuatu institusi yang bisa netral, yang bisa membantu, karena ini membutuhkan respon cepat. Ini tidak bercanda. Mungkin dianggapnya, ya saya juga maklumin. Ini mungkin dipikir sandiwara segala macam, tapi sih adalah sosok yang terancam, gitu. Anak kecil yang berada dikelilingi oleh orang-orang tidak dikenal dan besar-besar gitu ya. Nah, makanya saya tetap berharap KPAI ya di sini bisa menjadi memberikan jembatan untuk mediasi kepada para orang tua. Bagaimana anaknya? Maksudnya gini, kita bukan Mr. So Pintar atau Mrs. So Pintar, tapi kita juga butuh pandangan dari other side gitu, dari pandangan lain. Apa sih yang terbaik? Jangan main hukum sendiri gitu. Sebenarnya BS ini harusnya menggunakan cara begitu. Bagaimana ya biar sama anak-anak ini enak, bukan main hakim sendiri, apalagi di lingkungan umum, di depan teman sekolah, guru. Itu main rampas, itu kan kurang elok ya, kurang elok. Dan itu juga udah disampaikan juga waktu pada saat itu di Polda laporan Bang Atila dituduh penculikan, alhamdulillah dibuktikan, nggak terbukti sama sekali, maka alhamdulillah keluar SP3. Kemudian juga pada tanggal 23 November putusan eksekusi hak asuh jatuh kepada ibu Bu Kardin ya, ibunya Kardin, Bu Bunga. Itu hak asuh jatuh pada itu putusan pestek dibacakan. Alhamdulillah juga disampaikan oleh kedua anaknya bahwa anaknya tidak ingin mengikuti ibunya, mengikuti ayahnya. Itu juga disampaikan bahwa Pak Atila udah sampaikan mau ketemu ya silakan, begitu kan disampaikan. Mau komunikasi silakan. Sampai saat sekarang ini Jaka pun masih komunikasi, Kardin pun masih komunikasi. Enggak pernah dihalang-halangi oleh Pak Atila, nggak pernah sama sekali. Boleh tanya anak-anaknya, boleh tanya juga ibunya sendiri. Itu nggak pernah ada rasa diktator. Namanya seorang ibu dari anak-anaknya. Itu aja. Kalau Pak Atila orangnya bebas untuk anak-anaknya, karena kenyamanannya udah kepada ayahnya, maka dia tetap tinggal kepada ayahnya. Tetapi kalau untuk tinggal kepada ibunya, yang kedua anaknya menolak. Bukan kehendak dari Pak Atila sendiri, nggak ada. Kamu jangan ketemu ibunya, nggak pernah larang gitu. Malah biar gimana pun itu ibu kamu. Itu udah disampaikan berapa kali, tapi kan ini anak. Nah, itu aja. Dan untuk mencegah hal itu terulang lagi gimana? Ada kekerasan saat hidup dengan sang mama? Atau seperti apa? Mungkin bisa dijelaskan apa alasannya lebih memilih hidup dengan ayah? Aku lebih milih sama ayah emang karena bebas aja ya, karena bisa emang diperbolehkan ketemu dengan mami, tinggal di sana sementara juga boleh, dan emang boleh main. Tapi kalau tinggal bersama mami aku nolak. Alasannya apa aja? Berbeda. Karena kita tuh digembok waktu itu saat 2021 kita digembok sama adek 6 bulan. Nah, dan itu kita nggak dapat akses apa-apa selain ada abang, kakek, nenek. Nah, mereka tuh semua dapat akses. Nah, kecuali aku sama Kardin, itu kita nggak dapat akses apa-apa. Dan aku pun nggak tahu alasannya apa.
setiap aku tanya selalu diam. Nah, kemarin pas Kardin kabur, mama keluar juga nggak ikut mau nyomot si Kardin juga nggak? Pas Kardin lari ya? Enggak. Berarti melalui perantara orang yang disuruh Iya. diduga Ada suruhan. abang saya Marciano Batara sama dua orang Ambon tidak dikenal. Saya nopang badan buat adik saya. Nggak aja waktu kamu tinggal sama mama tuh kenapa sih tadi nggak dapat akses? Maksudnya kalau misalnya kamu sekolah, kamu bermain emang nggak boleh atau gimana? Enggak, Bu. Dia nggak sekolah sama Kardin. Jadi kalau Kardin harusnya tuh kelas 5, Kardin tuh 1,5 tahun tidak sekolah. Dia boleh ditanyakan sama sekolah SDS waktu tugas pasar minggu, dan boleh tanyakan bisa diverifikasi ke SDN 01 Pacileran Kabupaten Bogor yang memberikan ruangan buat anak saya mendapatkan pendidikan 6 bulan ini. Jadi alhamdulillah pada saat masuk Kardin di tes, dia bisa memulai dengan kelas 4. Kenapa? Karena alhamdulillah selama 2 tahun itu Kardin saya cekokin lah, khusus bahasa Inggris, khusus agama dan matematika, yang dimana saya takut dia tidak mengejar. Sampai hari ini Kardin tidak memiliki data NIS karena tidak mau diberikan oleh orang tua maupun sekolah yang lalunya yang kita pernah minta dan tidak dikasih hingga hari ini. Cuman yang penting anak saya mendapatkan pendidikan yang formal, walaupun itu tidak terdata mungkin di Diknas ya kalau belum ada NIS. Ada lagi pertanyaan? Bang, mungkin ini kan sekarang udah sama abang anak-anak, mungkin membatasi aktivitas juga masih karena ya untuk mencegah lagi nanti sampai peristiwa kayak gitu. Itu cakep pertanyaan. Saya baru tadi ngomong sama Kardin. Kardin besok sekolah. Ayah tanggal 19 itu kan sudah mulai libur. Kita kelas meeting. Emang kenapa? Ikutnya kelas meeting. Wah, dia punya kekhawatiran. Saya nggak akan bilang itu satu ketakutan. Ini kekhawatiran. Saya cuma bilang, enggak kok, nggak ada masalah. Ya, nggak ada masalah. Coba tetap dia nggak mau. Atau tanggal 19 libur. Saya paling besok, kemungkinan besok saya akan datang ke sekolahnya untuk bicara sama gurunya terus tidak mengikuti pelajaran sampai tanggal 19. Itu aja. Ada itu nggak sih mas niatan untuk dibawa ke psikolog juga mungkin? Ya. Ada niatan untuk dibawa ke psikolog. Pastinya. Itu makanya saya sebenarnya kan di KPAI juga ada tim-tim psikiater ya. Sebagaimana KPAD juga punya tim yang dimana rupanya saya baru tahu selama proses dari hari Rabu, ini lucu, selama proses dari hari Rabu hingga hari Sabtu itu, Kardin mempunyai komunikasi sama seorang psikolog. Iya. Ibu Retno. Nah di sini juga saya akan menanyakan motifnya apa, tidak meminta izin kepada saya, si Kardin di dalam apa? Masih di dalam rumah itu. Nah sebagai psikolog, ternyata psikolognya KP2 apa? Pusat pelayanan KPAD. Ya KPAD dan pusat pelayanan terpadu perlindungan perempuan dan anak. Nah dia tahu si Kardin itu di dalam proses di dalam masa pendidikan, dia hanya membangun komunikasi, tidak mencoba untuk mencermati dan melaporkan. Sementara kita orang tua dan keluarga ini panik, ya kan? Panik karena Kardin kan megang handphone. Dia kan terus meminta, tolong, aku tidak mau di sini. Banyak sekali kapturan ya yang bisa dijadikan bahan bukti bahwa ketidakinginan Kardin untuk berada di rumah itu. Oke, Bang Atila, mungkin maaf sebelumnya. Ini kan kasusnya sama yang dialami dengan Bang Atalarik ya kan. Sama tidak ketemu ibu gitu kan. Nah banyak netizen yang bertanya-tanya, mungkin klarifikasinya, kok keluarga kalian kayaknya menjauhi anak dari ibunya gitu loh. Klarifikasinya seperti apa? Alhamdulillah, itu pertanyaan bagus. Sebenarnya gini, itu adalah pembangunan opini. Ya, mohon maaf nih, saya melihat mereka tidak not that smart gitu. Mungkin ada pihak di belakang yang menyuruh bahwa untuk pembunuhan karakter ya kepada kami. Namun lihat abang saya pun mempersilahkan. Tapi kita punya kekhawatiran itu dirasakan kepada anak-anak karena mereka melakukan hal yang sesungguhnya yang tidak manusiawi, yang tidak humanis. Contoh,
keputusan hak asuh waktu tahun 2021 kepada ibunya. Tapi anak-anak langsung digembok dan tidak memiliki akses kepada saya. Dan satu, saya tidak berbohong, mereka juga tidak dikasih makan. Saya minta tolong tetangga, teman saya, staf saya, dan saya kadang-kadang saya pernah dari Cirebon, waktu saya tugas di Bali, saya datang, ayah, mami belum 3 hari belum pulang. Saya balik untuk saya kasih makanan. Dan ini tidak bohong, ini bukan bohong. Emang ini bukan konsumsi netizen, karena saya bukan orang yang apapun yang terjadi, saya mesti upload. Saya bukan gitu. Nah, emang karena banyak informasi yang mungkin tidak lengkap ya. Kalau bicara sama abang saya, sebenarnya ini hal yang berbeda ya, berbeda. Dan satu gini, kalau abang saya menempuh segala satunya jelas perceraiannya. Kalau saya vertek, saya waktu itu di Kalimantan, saya di Kalbar, Pontianak. Saya pulang, saya udah diceraiin, kan gitu. Ini berbeda total. Nah, sudah saya dapat keputusan cerai dan hak asuh kepada ibunya. Saya mau teriak kemana? Saya hanya bisa menerima. Tapi ternyata ibunya ternyata lalai. Setelah memegang hak asuh dan dia lalai, menyebabkan anaknya yang kabur. Yang salah kenapa saya? Tolong, hari ini juga saya minta media tanyakan kepada Ibu Bunga. Sama pertanyaannya, apa yang Ibu lakukan semenjak bercerai kepada Mas Atila? Bagaimana Ibu kepada anak-anak Ibu? Kenapa anak-anak Ibu kabur dari rumah? Itu belum ada yang nanya. Jadi netizen ini juga mesti cerdas. Jangan cuma makan konsumsi. Ya, kenapa? Satu, saya pegiat humanis internasional. Saya tahu karakter. Saya bisa baca psikis juga orang. Nah, jadi saya ini cuma jadi lawakan. Makanya sama anak saya semua santai, easy. Kenapa? Kita manusia, besok akan ada masalah. Jangan risau sama masa lalu dan masa depan. Risaulah sekarang. Jangan buat sesuatu yang bodoh. Ya, aku cuma bisa bukan memberikan nasihat, masukan kepada semua teman-teman. Sekarang nih masa yang aneh. Belajarlah kita risau atas hari ini. Jangan masa depan maupun masa lalu. Karena besok setiap hari ada masalah. Setiap hari akan ada masalah dan itu kita mesti selesaikan dengan baik. Kalau tidak, kalau kita lari dari masalah, kita nggak tahu dunia ini seperti apa. Tenang aja, masalah selesai akan datang lagi masalah. Selesai akan datang lagi. Kita bukan superhuman, kita hanya bisa mencoba untuk menjadi manusia yang bisa diterima dan berjalan di muka bumi bersama-sama, saling mengenal bukan saling memusuhi. Kan itu konsep sebenarnya itu. Jadi pada dasarnya Pak, ini Mas Atila dan keluarganya nggak ada pembatasan atau diktator kepada anak-anaknya. Terbuka, silakan komunikasi, silakan mau terima. Nah ini persoalannya kepada anak-anaknya, itu aja. Anak-anaknya mau atau tidak. Nah, ini makanya di sini alhamdulillah wartawan semua harus tahu nih teman-teman wartawan. Selama ini kenapa Mas Atila nggak mau komentar? Nah itu. Nah, karena ada dari dorongan-dorongan yang sifatnya negatif-negatif, udah mendingan diam lah. Nah, alhamdulillah sekarang karena di ini terus yang sifatnya negatif-negatif, nah alhamdulillah Bang Atila sekarang semua disampaikan di depan teman-teman ini. Nah, itu aja. Gimana terhadap anak-anaknya, ke ibunya, baik Mas Atila ataupun keluarganya Atalari. Itu aja. Oke.